Di balik kebahagiaan bisa merayakan Idul Adha dengan penuh sukacita. Rupanya 7 ekor kambing serta 1 ekor sapi itu terselip nama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Alhamdulillah ada 7 kambing dan insya Allah akan menyusul 1 sapi dan alhamdulillah anak-anak yatim ini mereka semangat bahkan bertakbir dari pagi tadi merayakan hari Idul Kurban, hari raya Idul Adha yang Tidak hanya sekedar memaknai sukacita Hari Raya Idul Adha dengan kumpul bersama keluarga saja, pasalnya lebih dari itu. Ada banyak makna yang terkandung yang dapat Usi dan Andika ajarkan kepada putri-putri cantik mereka. Salah satunya, mengikut sertakan anak-anak mereka untuk berkurban pada momentum Idul Adha 1434 Hijriah Selasa kemarin. Tapi benarkah, lantaran tak tega melihat pemotongan hewan kurban secara langsung, Usi cukup lega bisa melihat hewan kurbannya dari jauh. Kita sekeluarga 5 orang sama bapak sama mama. Ya pemirsa, kita udah di masjid apa nih? Jami As-Saadah. Ya. Oh, tuh. Tuh dia tuh, sampingnya tuh. Tulisannya Amel, Ara, Elea. Banyak cerita yang hadir di balik Hari Raya Idul Adha Selasa kemarin. Seperti halnya yang tampak dari keluarga besar almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Untuk pertama kalinya, keluarga almarhum menjadikan pondok pesantren UJ sebagai tempat dijadikannya proses penyembelihan hewan kurban. Maka seperti inilah suasana di pesantren UJ ketika menggelar proses penyembelihan sejumlah hewan kurban. Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di balik kebahagiaan bisa merayakan Idul Adha dengan penuh sukacita. Rupanya 7 ekor kambing serta 1 ekor sapi itu terselip nama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. alhamdulillah ada 7 kambing dan insya Allah akan menyusul 1 sapi dan alhamdulillah anak-anak yatim ini mereka semangat bahkan bertakbir dari pagi tadi merayakan hari Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Yang pertama kita sedekahkan yaitu kepada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang kedua kepada ayahanda almarhum Bapak Haji Ismail, yang ketiga untuk abang kami Al-Ustadz Abdullah Riyad Allah Yarham, dan juga untuk beberapa keluarga kita. Jadi alhamdulillah ini kurban dari keluarga yang hidup berkurban dan juga disedekahkan kepada yang sudah meninggal dunia, yaitu wabil khusus kepada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Bisa berkurban tentu menjadi kebanggaan. Tapi hal itu tidak serta-merta menghilangkan sejumlah masalah yang masih terkatung hingga saat ini. Rencana pembongkaran makam almarhum adalah salah satunya. Tapi benarkah hingga saat ini keluarga almarhum masih tidak bisa mengikhlaskan jika makam Uji yang telah dibangun dengan sedemikian rupa pada akhirnya harus dibongkar? Umi tidak lepas berdoa kepada Allah di 2 tanah suci. Khususnya Umi berdoa tentang makam. Wajar seorang ibu berdoa kepada Allah agar makam anaknya tidak dirusak, tidak dibongkar, dan tidak diganggu. Jadi Umi tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sambil meneteskan air mata di 2 tanah suci. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah jawab doanya. Umi Tatu sebenarnya dari awal juga sudah diserahkan kembali kepada. Bagaimana baiknya? Dari awal sebelum beliau berangkat haji pun kan sempat ada wawancara beberapa media itu. Sempat bicara, terserah dikembalikan mana yang baik. Meninggalkan cerita Idul Adha dari keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, inilah kisah Fatin Sidkiah yang bisa melewatkan Idul Adha bersama para penggemarnya.
Dan momentum Idul Adha 1434 Hijriah tentu terasa sangat berbeda bagi penyanyi satu ini. Jika di tahun sebelumnya ia masih sebatas gadis SMA, maka kini inilah Fatin yang dikenal hingga ke pelosok Nusantara. Dan tak heran jika pada Idul Adha kemarin, Fatin menjadi magnet yang menarik perhatian banyak orang. Halo Mirsa, jadi sekarang aku udah nyampe di tempat buat sholat Idul Adhanya. Emang aku dari sini rutin, jadi tiap tahun selalu sini. Ayo sekarang Mirsa, aku mau ngeliat itu doang tapi. Nggak mau lewat sini ya. Udah lagi dipotong, nggak mau. Gak usah liatin. Jangan. Dan tidak sekedar menyoal hewan kurban, Fatin lebih memilih ikut larut dalam acara bersama Fatinistik. Maka seperti inilah seorang Fatin Sidkia ketika berhadapan dengan bumbu dapur serta urusan masak-memasak. Beberapa makanan udah pada jadi. Sekarang udah ada yang disiapin. Ada ini, aku nggak tahu namanya apa. Tapi tadi aku sempat nyocol nanasnya. Calon istri yang baik banget ini sih. Wow. Di belakang ada bikin hat. Dikenal banyak orang, tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Fatin. Tapi jauh di atas itu, Fatin benar-benar berbahagia saat ia bisa ikut serta berkurban. Fatin tak pernah menyangka bahwa dirinya mampu ikut menyumbangkan hewan kurban di usianya yang masih muda. Idul Adha tahun ini jauh lebih berkah daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh benar-benar cuman di rumah sholat terus ke rumah lagi tidur. Tapi kalau tahun ini kayak lebih ramai gitu, aku sampai ngeliat kambing segala. Apa jadinya jauh dapat berkah sih tahun ini. Bisa kurban sendiri. Jadi kayak lebih apa ya? Kalau tahun lalu nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak aku ngerasanya dulu pas tahun lalu tuh nanti kalau udah ibu-ibu baru bisa kurban, soalnya kan belum punya duit. Tapi kalau sekarang udah punya duit. Korban berapa? Hah? Korban berapa? Nggak tahu, tapi aku gabung sama Fatinistik jadi total 7. Tak hanya soal berkurban saja yang menghiasi momen Idul Adha tahun ini. Pasalnya, momentum Idul Adha yang jatuh kemarin dimanfaatkan betul oleh komedian Hendrik Ceper dan istri tercinta untuk bisa bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Dan untuk menjalani aktivitasnya kemarin, Hendrik pun harus bangun lebih awal dari jadwalnya agar bisa menunaikan ibadah sholat Id bersama sanak keluarganya. Halo, pemirsa saya welcome. Saya Hendrik Ceper. Saya mau lebaran di rumah saya jauh banget. Kamu kalau ikut aku, ikut dari belakang ya. Aku nggak mau jalan nih. Iya. Nah, di rumah saya mau kenalkan saya Hendrik Ceper. Saya datang juga ketemu sama Bunda Sani. Yang pernah jadi yang ketemu di dalam mengajar tuh ya. Nah, Bunda ini cucu yang baru ketemu nih. Iya, sejak lahir sampai sekarang baru ketemu sekarang nih. Ya, begitu ketemu udah 3/4. Ya, kita sholat Id dulu ya. Allah